Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Drita. Terima kasih kepada Anda yang telah klik dan tonton video ini. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk menonton video terbaru dari saya. Guys, kali ini saya akan mereact sebuah video dari channel Beda Enggak, yang mana judul videonya adalah penjara paling sadis dan paling ketat di Indonesia. Nusa Kambangan gak ada apanya. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Halo Bedikers. Indonesia memiliki lapas atau lembaga permasyarakatan yang terkenal seram. Lapas ini dikhususkan untuk para pelaku kejahatan yang mempunyai kasus kriminal cukup berat. Maka tak heran jika penjagaan dilakukan dengan sangat ketat. Berikut ini adalah daftar lapas paling ketat di Indonesia. Mari kita bongkar. Dibangun sejak tahun 2005, Lapas Kelas 2A Pasir Putih yang terletak di Nusa Kambangan merupakan suatu lembaga permasyarakatan yang memiliki konstruksi bangunan dengan sistem pengamanan maksimum. Ya guys. Lapas ini terkenal dengan konstruksi bangunan yang kokoh dan dikelilingi tembok yang berlapis. Lapas Pasir Putih ini memiliki 5 lapis tembok keliling. Lapas kategori super maksimum security ini memiliki kapasitas 100 lebih napi yang dipersiapkan khusus untuk menampung napi kasus terorisme yang dianggap berbahaya atau berisiko tinggi. Karena yang mendekam di lapas ini merupakan napi khusus, pengamanan di lapas ini pun sangat diperhatikan. Sistem pengamanan dibuat super maksimum, baik melalui petugas khusus yang telah menjalani asesmen maupun pengawasan melalui teknologi canggih. Lapas ini terdiri dari 4 blok yang terpisah antar satu dengan lainnya. Masing-masing napi ditempatkan di sel-sel isolasi yang saling terpisah dengan napi lainnya. Interaksi antar napi atau dengan pihak luar sangat dibatasi. Mereka mendapatkan pengawasan ketat selama 24 jam, baik melalui CCTV yang terpasang di masing-masing sel atau blok maupun oleh petugas khusus. Untuk mengantisipasi bobolnya komunikasi dengan telepon seluler, lapas khusus ini dilengkapi dengan berbagai teknologi pengacak sinyal atau lebih dikenal dengan istilah jammer. Lapas khusus ini juga dilengkapi dengan alat detektor canggih yang menggunakan teknologi X-ray. Alat ini mampu mendeteksi benda yang amat kecil, misalnya cincin, dan dapat melakukan pendeteksian yang tembus hingga tengkorak manusia. Detektor super canggih ini ditempatkan di berbagai titik, mulai pintu utama hingga ruangan-ruangan khusus yang hanya boleh diakses oleh petugas. Seleksi petugas pun dilakukan secara ketat. Petugas-petugas terbaik dari berbagai lapas akan ditempatkan di lapas yang terletak di Pulau Nusa Kambangan ini. Lapas yang berkategori super maksimum security selanjutnya adalah Lapas Kelas 2A Karanganyar, yang juga dikhususkan bagi narapidana terorisme. Lapas Karanganyar ini menggunakan sistem one man one cell, satu sel dihuni 1 orang. Bahkan akses masuk ke dalam blok sangat jauh dan terbatas. Untuk membuka pintu blok hanya bisa dilakukan lewat ruangan khusus yang bernama control room. Setiap sudut lapas juga telah dilengkapi dengan CCTV dan sensor gerak yang dipantau selama 24 jam setiap hari. Selain itu, kontak antar petugas dengan narapidana juga sangat minimal. Bahkan kunjungan oleh tamu napi hanya dapat dilakukan secara online. Tentunya dengan aturan yang sangat ketat dan penjagaan oleh minimal 2 orang sipir. Lapas ini adalah kombinasi antara kemampuan petugas lapas dan pemanfaatan teknologi yang tinggi. Selain fasilitas yang super ketat, Lapas maksimum security ini juga dijaga oleh sipir jadi hanya orang terpilih Petugas ya sipir guys. akan dilatih secara khusus agar mampu menghadapi napi teroris dalam keadaan darurat. Mereka juga akan diberi perlengkapan khusus dalam melakukan penjagaan. Letak lapas paling baru di Pulau Nusa Kambangan ini benar-benar terpisah dari tujuan lapas lain. Letaknya dikelilingi oleh 3 sisi lautan di bagian barat sisi utara pulau. Barangkali letaknya yang benar-benar terpisah ini memang bertujuan agar lapas ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Lapas Karanganyar dibuat di sebuah bukit dengan luas arena mencapai 6.028 meter persegi.
ada 7 blok di lapas berkapasitas 696 napi ini. Kesan sangar langsung terasa begitu mendekati kompleks lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Lapas ini dikelilingi pagar besi berkawat tinggi, sebuah gerbang menyambut kisaran 20 meter setelah memasuki gerbang. Ada pos jaga kedua. Beberapa petugas berpakaian hitam nampak siaga. Petugas bersenjata juga nampak serius mengawasi halaman lapas yang luas. Pengunjung yang hendak masuk diperiksa dengan teliti. Seluruh barang bawaan mesti melewati pendeteksi logam alias metal detector. Lapas Karanganyar adalah lapas berpengaman super ketiga di Nusa Kambangan setelah Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih. Dibanding dua lapas ini, kapasitas Lapas Karanganyar adalah yang terbesar. Jadi lapas ini termasuk lapas yang terbesar ya guys. Polisi Militer Kodam Jayakarta kini memiliki smart instalasi tahanan militer canggih yang telah diresmikan langsung oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa. Ruang tahanan atau penjara militer yang terletak di Jalan Guntur, Jakarta Selatan ini mengadopsi teknologi canggih yang berbasis pada Information Communication Technology atau ICT. Instalasi tahanan militer Pomdam Jaya ini mengalami perubahan sejak didirikan pada tahun 2020 kemarin. Atas arahan Jenderal TNI Andika Perkasa, dilakukan perubahan total baik segi fisik, bangunan maupun sistem keamanan. Kini smart instalasi rumah tahanan militer ini sudah terprogram dan terintegrasi secara otomatis. Termasuk dalam hal penguncian ruang tahanan dan penerangan gudang. Dibangun dengan anggaran 100 miliar rupiah, instalasi tahanan militer ini diklaim bisa menampung 83 warga binaan dengan luas 1.500 meter persegi. Fasilitas tahanan militer ini juga telah dilengkapi dengan 92 kamera CCTV yang telah memiliki teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk memantau gerak-gerik para tahanan. Segala bentuk gerakan akan dianalisis, bahkan hasilnya pun bisa langsung terpantau oleh para penjaga. Untuk keluarga yang ingin melakukan kunjungan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kunjungan secara langsung namun dibatasi oleh kaca dan hanya dapat berbicara melalui telepon kabel. Juga dapat melakukan kunjungan virtual yang dapat diakses di satuan-satuan polisi militer. Dengan diterapkannya smart instalasi ini diharapkan bisa membuat para tahanan lebih nyaman dan manusiawi. Bahkan minim terjadi praktik persekusi dan kekerasan di antara para warga binaan. Oke guys, ini yang selanjutnya. Lapas Batu juga berkategori lapas berpengaman maksimum. Bedanya Lapas Batu menjadi lapas khusus bandar narkoba. Lapas ini dibangun pada tahun 1925 sejak zaman penjajahan Belanda dan memiliki kapasitas 114 orang. Setelah mengalami pada tahun 2007 hingga 2008, sistem keamanan dan bangunan banyak yang berubah. Kini Lapas Batu memiliki kapasitas 96 orang dan telah terisi sebanyak 92 warga binaan. Beberapa terpidana mati kasus narkotika pernah menghuni lapas ini. Salah satunya yaitu gerbong narkoba Freddy Budiman yang menghuni lapas ini sebelum dieksekusi. Tahun 2017, lapas ini berubah menjadi lapas dengan maksimum security. Dan sistem keamanannya tak jauh berbeda dengan lapas dengan jenis yang sama, yaitu Lapas Pasir Putih dan Lapas Karanganyar. Jika dilihat sekilas, keamanan alami di sekeliling pulau ini hampir tanpa celah. Sistem penjagaan yang dibangun oleh aparat sipir setempat membuat siapapun yang mendekam di Lapas Batu terisolir dari dunia luar. Jadi penjagaannya ketat ya guys. Jadi guys, tidak heran penjagaan yang dilakukan di sana itu sangat ketat karena pelaku kejahatan yang ditempatkan di lapas tersebut adalah pelaku-pelaku yang memiliki kasus kriminal yang cukup berat guys. Jadi guys, berpikir dulu sebelum bertindak agar tidak sampai masuk ke lapas yang paling sadis dan ketat ini ya guys. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dewi Adizan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.